oleh Reza Awatimena. Yesus dan Yoga, Jalan Sistematik untuk kembali kepada Sang Pencipta. Yesus adalah salah satu tokoh yang paling berpengaruh di dalam sejarah manusia. Di dalam tradisi Kristen, Yesus adalah Tuhan yang turun menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Di dalam tradisi Hindu dan Buddha, Yesus adalah salah satu master yang menawarkan jalan pembebasan dari penderitaan. Di dalam tradisi Islam, Yesus adalah nabi yang membimbing manusia keluar dari kegelapan. Yesus adalah tokoh lintas agama dan lintas peradaban. Di dalam tradisi India, Yesus juga dikenal sebagai salah satu master yoga. Dalam arti ini, yoga adalah sekumpulan metode untuk membebaskan manusia dari egonya. Ego adalah sumber penderitaan yang menyiksa batin manusia. Yoga membawa manusia kembali ke keadaan alamiahnya, yakni satu dan sama dengan seluruh alam semesta. Setelah ribuan tahun, dan setelah mengalami berbagai macam campur tangan kepentingan politik, ajaran Yesus sebagai seorang master yoga pun terlupakan. Bahasan ini ingin mengangkat kembali sisi yang lenyap dari ajaran Yesus tersebut. Yesus tidak mengajarkan ritual ataupun dogma yang tak boleh dipertanyakan. Yesus tidak mengajarkan diskriminasi dan pembunuhan massal terhadap orang-orang yang berbeda agama. Yesus mengajarkan pembebasan dan spiritualitas untuk hidup manusia. Pandangan ini harus dikembalikan ke dalam pemahaman dunia tentang Yesus, sehingga agama tidak lagi dijadikan pembenaran untuk kebodohan, kerakusan, penindasan, diskriminasi dan perang. 1. Untuk menjelaskan hal tersebut, bahasan ini akan dibagi ke dalam dua bagian. Bagian awal akan menjelaskan kaitan antara Yesus dan yoga. Penelitian dari Yogananda akan menjadi acuan utama di dalam bahasan ini. Bagian berikutnya adalah kesimpulan dari seluruh tulisan. Selain pada karya Yogananda, bahasan ini juga mengacu pada karya-karya penulis Reza Awatimena yang telah terbit sebelumnya. Yesus dan yoga. Apakah Yesus mengajarkan yoga dan meditasi sebagai jalan untuk sampai pada kerajaan Allah yang ia sampaikan kepada muridnya? Pertanyaan ini diolah oleh Paramahansa Yogananda, seorang master yoga. Ia menyebarkan yoga di Eropa dan Amerika Serikat. Jawabannya positif, bahwa Yesus mengajarkan yoga dan meditasi sebagai metode untuk sampai pada kerajaan Allah di dalam diri manusia. Yang sungguh diajarkan oleh Yesus, menurutnya, adalah jalan untuk secara langsung dan personal mengalami Tuhan di dalam diri manusia. 2. Yoga adalah jalan untuk sampai fitrah sejati manusia, yakni satu dengan Tuhan, dan dengan seluruh alam semesta. Yesus mengajarkan hal serupa. Ini merupakan inti ajarannya, sekaligus ajarannya yang asli, sebelum dipolitisasi oleh agama institusi. Manusia bisa menjadi satu utuh dengan Tuhannya, karena ia memang tak pernah terpisahkan dengan Sang Pencipta. Dengan yoga dan meditasi, ia bisa menyadari kembali fitrah ini, tanpa perlu percaya buta, dan menjadi sempit, atau radikal. Namun, apa arti yoga sesungguhnya? Apakah yoga adalah bergerak seperti ular dengan menekuk-nekuk tubuh, seperti yang dilakukan wanita-wanita cantik di media sosial? Yoga adalah salah satu hal yang paling banyak disalah mengerti sekarang ini. Ketika memasuki budaya populer, yoga tidak hanya mengalami pendangkalan, tetapi juga bisa merusak orang yang melakukannya. 3. Yoga kini menjadi industri miliaran dolar di seluruh dunia. Yoga menjadi kebutuhan, karena banyak orang mengalami kebingungan, penderitaan yang lahir dari stres dan depresi hampir tak tertahankan. Jumlah orang yang meninggal dunia akibat bunuh diri pun cenderung meningkat di berbagai negara. Ini terjadi karena banyak orang mencoba menemukan kebahagiaan di luar dirinya. Ini akibat dari pengaruh ajaran masyarakat yang salah kaprah tentang kehidupan. Banyak orang pun terjatuh berulang kali ke dalam penderitaan, karena mereka tak akan pernah menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati di luar dirinya. 4. Apa yang mereka cari seolah jauh dari genggaman, kebahagiaan dan kepuasan yang sejati pun tak akan pernah didapatkan. Emosi dan pikiran yang menyakitkan terus datang menciptakan penderitaan baru. Yoga dan meditasi lalu dilihat sebagai jalan keluar dari permasalahan eksistensial yang menyakitkan semacam ini. Pola yang serupa dapat ditemukan di dalam ajaran Kristiani. Di dalam kitab suci Kristiani dinyatakan dengan jelas bahwa manusia harus menemukan keheningan dan mengalami Tuhan.
Ini merupakan inti terdalam dari yoga. Seluruh tradisi spiritual Asia adalah sekumpulan cara untuk menenangkan pikiran dan emosi, sehingga orang bisa mengalami Tuhan di dalam dirinya. Dalam arti ini, Tuhan adalah sang sadar itu sendiri, atas kesadaran murni, sebelum semua pikiran muncul. 5. Tidak hanya bekerja dengan pikiran, yoga juga mengajarkan berbagai cara untuk membuat tubuh menjadi tenang, sehingga cocok untuk melakukan meditasi. Pada umumnya, terutama karena pola didik yang salah, manusia mencari keluar untuk memperoleh kebahagiaan. Kenikmatan panca indera menjadi sesuatu yang amat penting untuk kehidupan. Tidak hanya itu, otak juga mengandalkan panca indera untuk menerima dan kemudian mengolah informasi yang ada tentang dunia. Yoga mengajak orang bergerak jauh lebih dari itu. Ia mengajak orang untuk menyentuh kesadaran murni yang berada di balik kelima panca indera yang bekerja setiap waktu. Disinilah pembebasan sesungguhnya terjadi, dan orang berjumpa dengan Tuhannya. Di dalam yoga, berbagai cara diajarkan, sehingga orang bisa memutar balik energinya ke dalam. Ia pun tak lagi terpukau pada apa yang diterima panca indera, melainkan bisa menyentuh kesadaran yang menjadi sumber dari panca indera tersebut. Artinya, orang bisa berjumpa dengan kebenaran secara langsung. Ia tidak lagi sekedar memahami kebenaran, tetapi mengalaminya. Di dalam yoga, kepercayaan tidaklah dibutuhkan. Orang akan mendapatkan beberapa metode, mereka mencobanya, lalu sampai pada kesimpulan mereka sendiri. Sekumpulan metode ini dirancang untuk membawa orang menyentuh kecerdasan maha besar yang ada di dalam dirinya. Ketika ini terjadi, kebahagiaan yang sejati akan bisa sungguh dialami. Inilah keadaan ketika orang menyentuh Tuhan di dalam dirinya. Di abad-abad sebelumnya, sedikit orang yang memahami yoga di dunia. Ini terjadi karena keterbatasan informasi. Hanya guru-guru tertentu yang bisa mengajarkan yoga secara tepat. Namun, berkat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, semakin banyak orang mampu mempelajarinya. Ilmu pengetahuan modern bahkan kini berdialog dengan yoga dan tradisi meditatif lainnya untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang manusia dan alam semesta. Salah satu paham terpenting adalah paham keterkaitan dari segala sesuatu sebagai energi yang sama di alam semesta ini. Beberapa ahli fisika sudah sampai pada kesimpulan ini, beberapa bahkan bergerak lebih jauh. Mereka lihat unsur terdasar dari alam semesta ini bukanlah materi, melainkan kesadaran. Ia kosong, namun kreatif di dalam menciptakan segala sesuatu. Dengan pola ini, ilmu pengetahuan modern, terutama fisika, semakin mendekati yoga secara etimologi, yakni dari akar katanya. Yoga adalah kesatuan. Keberadaan manusia pribadi melebur dengan seluruh alam semesta. Inti dari seluruh alam semesta, dari sudut pandang ini, adalah kesadaran universal, perubahan postur tubuh, yang kini diikuti oleh banyak sekali orang dari seluruh penjuru dunia. Hanya merupakan bagian pemanasan saja, bahkan, itu merupakan bagian paling awal sekaligus paling dangkal dari yoga. Di dalam yoga, manusia memiliki banyak kemungkinan, bahkan, ia bisa berkembang sampai tak terbatas, sejalan dengan keluasan alam semesta itu sendiri, karena memang, pada dasarnya, tidak ada perbedaan antara manusia dan seluruh alam semesta. Keduanya adalah satu dan sama. Kesadaran ini akan membawa orang keluar dari ego pribadinya yang justru merupakan sumber dari penderitaan hidup manusia. How think he happening?